Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Doni di channel YouTube ini. Kali ini kita akan mempelajari sistem ERP lebih lanjut tentang accounting. Di dalam pembelajaran accounting ini, saya membagi materi ini menjadi 5 sesi, dan pada pertemuan ini adalah sesi yang pertama. Silahkan Anda simak dengan baik materi-materi yang ada dalam sesi-sesi ini dan sampai dengan sesi kelima nantinya. Sebelum kita memulai, jangan lupa ya di like dan subscribe channel ini. Oke, objektif pembelajaran kali ini adalah agar kita bisa menjelaskan bagaimana perbedaan antara financial accounting dan managerial accounting. Kemudian bagaimana kita bisa mengidentifikasikan dan menggambarkan masalah apa saja yang terkait dengan accounting dan financial di dalam sistem ERP khususnya. Dan juga bagaimana kita menjelaskan juga keterkaitannya masalah accounting dan financial itu dengan sistem ERP. Dan terakhir kita juga akan menjelaskan manfaat-manfaat apa yang didapatkan dengan accounting maupun manajemen reporting yang diperoleh dengan menggunakannya sistem ERP tersebut. Oke, kali ini kita akan belajar memulai pelajaran ini dengan mempelajari bagaimana aktivitas dari accounting. Ada dua area sebenarnya aktivitas accounting yang perlu kita pelajari. Pertama adalah financial accounting dan kedua adalah managerial accounting. Dua hal ini adalah hal yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama sebenarnya. Mendokumentasikan semua transaksi perusahaan yang terkait dengan keuangan perusahaan itu menjadi salah satu hal yang paling penting di dalam financial accounting. Termasuk juga bagaimana dia mendokumentasikan dan membuat laporan kepada pihak atau lembaga eksternal. Hal yang juga dilakukan di bagian financial accounting adalah membuat laporan atau laporan keuangan, dan tentunya harus mengikuti kaidah atau pedoman-pedoman yang ditentukan oleh lembaga yang ditentukan, yang sesuai dengan kalau di Indonesia namanya PSAK. Tentu diatur sedemikian rupa agar laporan keuangan tersebut mengikuti kaidah-kaidah yang ada tersebut. Nah, selanjutnya tugas yang juga tidak kalah penting dari proses financial accounting tersebut atau bagian financial accounting tersebut adalah membuat laporan keuangan. Di mana ada dua hal di dalam laporan keuangan itu yang perlu kita ketahui, yaitu neraca dan kedua adalah laporan laba rugi. Neraca adalah pernyataan yang menunjukkan saldo pada posisi tersebut. Arti kalau kita melihat neraca, maka kita melihat posisi perusahaan pada saat tersebut. Dari kapan? Dari awal sampai saat ini. Itu adalah neraca. Informasi apa yang Anda bisa lihat di sini? Mulai informasi arus kas, bagaimana piutang perusahaan, bagaimana biaya bahan baku dan persediaannya, aset, baik jangka pendek, jangka panjang, hutangnya juga bisa dilihat di sini, baik kepada vendor, kepada bank, ataupun kreditor, termasuk juga jumlah modal yang diinvestasikan oleh perusahaan, atau oleh pemilik perusahaan tersebut. Itu semua dapat dilihat dan di-review di dalam sebuah neraca. Nah, di layar ini kita akan melihat contoh dari sebuah neraca. Ini adalah contoh neracanya Peter Snecker yang diambil pada posisi 31 Desember tahun 2009. Jadi ini dari posisi Peter Snecker berdiri sampai posisi saat 31 Desember 2009 akan terekspresi di dalam sebuah neraca tersebut. Ini adalah laporan yang sangat penting yang perlu dimonitor atau diketahui oleh seorang financial accounting. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang laporan laba rugi. Di dalam financial accounting tadi kita sudah mempelajari neraca,
sekarang adalah laporan laba rugi atau profit and loss statement. Laporan laba rugi ini menunjukkan tentang informasi penjualan, biaya penjualan, laba rugi perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Jadi misalkan kita ada laporan laba rugi bulan Juni 2019, maka yang tercermin pada laporan tersebut adalah tentang situasi perusahaan pada bulan Juni tahun 2019. Bedanya dengan neraca itu menggambarkan situasi perusahaan dari awal sampai saat ini, sedangkan laporan laba rugi lebih fokus pada penyajian informasi posisi perusahaan pada saat laporan tersebut dibuat, pada saat bulan atau waktu tertentu berjalan, atau bulan berjalan, atau bulan sesuai dengan laporannya. Nah, sistem informasi yang terintegrasi itu akan membantu tim financial accounting untuk menyederhanakan proses tutup buku atau closing. Kita suka sebut juga dengan proses tutup buku atau closing, yaitu proses untuk menyiapkan laporan keuangan, di mana hal tersebut sangat penting dilakukan oleh perusahaan setiap bulannya. Nah, sedangkan tugas manajerial accounting itu adalah lebih untuk menentukan biaya dan profitabilitas kegiatan perusahaan. Artinya lebih ke sifatnya internal. Kalau tadi financial accounting sifatnya lebih ke eksternal, sedangkan managerial accounting lebih sifatnya adalah ke dalam atau ke internal. Sehingga dengan managerial accounting, maka perusahaan akan bisa mengelola biaya maupun profitabilitasnya lebih lengkap dan lebih detail. Nah, di layar ini kita akan melihat contoh laporan keuangan atau laba rugi atau income statement perusahaan pada periode bulan Desember tahun 2019. Nah, di sini akan terpancar bagaimana ada revenue dan biaya-biaya terkait dengan penjualan. Itu akan dicerminkan dalam sebuah laporan ini. Nah, pada layar yang tampil di depan ini adalah contoh neraca dan laba rugi untuk Fittersnacker yang tampil di dalam sebuah sistem ERP. Ya, sebagai contoh di sini adalah SAP. Di sini terlihat ada komparasi antara bulan berjalan dengan bulan sebelumnya. Kira-kira penyajian yang umum berlaku di seluruh dunia terkait dengan penyajian laporan kira-kira seperti itu. Jadi, apa sebenarnya hubungan antara sistem informasi akuntansi dengan ERP? Hal ini perlu dijelaskan bahwa jika sebuah perusahaan menggunakan sebuah sistem informasi yang tidak terintegrasi, maka akan menjadi kesulitan bagi perusahaan tersebut untuk berbagi data secara real time. Sehingga mengakibatkan data akuntansi dari perusahaan tersebut tidak up to date. Personel akuntansi harus melakukan hal yang signifikan dalam mengelola biaya-biaya ataupun angka-angka yang tercermin di dalam sebuah laporan keuangan perusahaan. Jika seorang personel akuntansi tidak bisa mendapatkan gambaran yang tepat dan akurat posisi perusahaan pada saat berjalan, hal itu akan mempengaruhi kemampuan dari seorang personel akuntansi untuk memberikan gambaran kepada manajemen perusahaan. Sistem ERP adalah sebuah sistem database yang terpusat, sehingga dengan sistem database yang terpusat tersebut, hal ini dapat memudahkan sistem informasi akuntansi dan yang digunakan oleh personel akuntansi untuk mengakses data dengan cepat dan real time. Di dalam akuntansi, akun perusahaan itu biasanya disimpan dalam catatan yang disebut dengan buku besar.
Di dalam sistem ERP, input ke buku besar terjadi bersamaan dengan transaksi bisnis. Jadi, hal tersebut akan men-trigger atau memicu transaksi akuntansi setiap proses transaksi yang terjadi dalam sebuah sistem ERP. Sebagai contoh, jika ada proses akan melakukan billing kepada customer, maka ketika billing itu diproses, secara otomatis transaksi akuntansi akan terbentuk di dalam proses billing tersebut. Dan jurnal dari sebuah sistem akuntansi akan terbentuk juga pada saat itu. Begitu juga dengan pengeluaran barang. Misalkan kita ingin mengeluarkan barang dari gudang, ketika barang tersebut dikeluarkan dari gudang, maka akan terbentuk juga transaksi akuntansi di situ yang secara otomatis dan bersamaan sesuai dengan transaksinya berlaku. Di dalam SAP, modul SAP, data transaksi semua dimasukkan ke dalam buku besar. Hal ini terintegrasi dengan modul-modul yang ada di dalam SAP, yaitu modul SD atau Sales and Distribution, MM atau Material Management, FI atau Financial Accounting, CO atau Controlling, Human Resource atau HR, dan Asset Management atau AM. Semua modul ini akan terintegrasi proses-proses yang berkaitan dengan akuntansi secara otomatis dalam sebuah sistem ERP. Oke, demikian materi singkat saya ini. Semoga bermanfaat dan bisa dicerna dengan baik. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi subscribe dan like channel ini ya.